Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Anissa Suci Nuraini dan Yeni Rosada Mayanti akan memaparkan materi mengenai manusia dan lingkungan. Pengertian manusia dan lingkungan. 1. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia juga dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda-beda, baik itu menurut biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens atau bahasa Latin untuk manusia, yang merupakan sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Kemudian, 2. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah 1. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungannya. 2. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. 3. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. 4. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. 5. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Selain itu ada pula peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui cara 1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. 2. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. 3. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. 4. Memberikan saran dan pendapat. 5. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. Kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Pengaruh kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia adalah apabila lingkungan alam dikelola dengan baik, dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada akan meningkatkan kesejahteraan manusia dan memiliki nilai ekonomi yang cukup baik. Manusia dan lingkungannya mempunyai hubungan, yaitu 1. Nilai ekonomi. Hal ini karena manusia akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya, seperti untuk memperluas lapangan pekerjaan. 2. Nilai ilmiah. Manusia dapat meneliti dan pengembangan teknologi pada keadaan lingkungan berdasarkan objeknya. Kemudian, hal ini diperlukan adanya pengelolaan lingkungan akan sangat penting bagi masyarakat itu sendiri. Tujuan dikelolanya lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan terkendali. 2. Hubungan kelestarian yang timbul akibat perilaku manusia dan lingkungannya. 3. Melindunginya sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan agar tidak tercemar. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat beradab. Problema dalam kehidupan sosial. Problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diteliti, ditelaah,
diperbaiki, bahkan mungkin untuk dihilangkan. Problema sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Problema sosial karena faktor ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. 2. Problema sosial karena faktor biologis, seperti wabah penyakit. 3. Problema sosial karena faktor psikologis, seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. 4. Problema sosial karena faktor kebudayaan, seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik agama. Isu-isu penting tentang persoalan lintas budaya dan bangsa. Adapun isu tentang lingkungan, yaitu 1. Kekurangan pangan. Kekurangan pangan menciptakan kekhawatiran berbagai pihak. Dunia pun diliputi kekhawatiran itu, karena pertambahan penduduk yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan pangan menciptakan gejala serius berupa kelaparan, karena pangan itu merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki. 2. Kekurangan sumber air bersih. Sejak dulu, air diakui sebagai sumber kehidupan. Khususnya air bersih banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, terutama untuk minum. Kurangnya ketersediaan air bersih berarti telah terjadi kelangkaan air sebagai sumber kehidupan. Tidak tersedianya air bersih dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit, seperti kolera, tipes, malaria, demam berdarah, dan penyakit lain yang menular. Seperti yang terjadi di kota Cirebon, menipisnya ketersediaan air hingga penambahan volume sampah maupun limbah mengancam kota Cirebon, Jawa Barat. Maraknya pembangunan ini belum didukung daya lingkungan yang memadai. Setidaknya sejak 2012 hingga sampai saat ini, pemerintah kota Cirebon telah mengeluarkan 110 perizinan hotel maupun perumahan. Dampak lain dari itu, kota Cirebon menghadapi ancaman kemerosotan daya dukung lingkungan, seperti krisis air hingga bertambahnya volume limbah. 3. Polusi atau pencemaran. Polusi atau pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. 4. Perubahan iklim. Sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang dihasilkan oleh banyak pembangkit energi mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Perubahan iklim mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang tidak terkirakan sebelumnya, seperti peningkatan suhu, melelehnya gunung es, banyaknya banjir dan badai, serta musim panas yang semakin panjang. Isu tentang kemanusiaan. 1. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. 2. Konflik atau perang. Konflik ini dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. 3. Wabah penyakit. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata. Sumber penyakit ini dapat berasal dari manusia, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung atau tercemar penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. Wabah membahayakan kesehatan masyarakat karena dapat mengakibatkan sakit, cacat, dan kematian. Sekian pemaparan materi manusia dan lingkungan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.